terakhir-terakhir ini menjadi satu tren tersendiri, dan berharap lulus kuliah bisa menjadi sudah mempunyai potensi kewirausahaan, khususnya perluasan pasar global ya. Oke, next Mas Doni. Bapak Ibu pengusaha UKM seluruh Indonesia. Masih muda, ya. UKM Indonesia Foundation itu visi misinya adalah gerakan kebangsaan pengembangan masyarakat bidang pendidikan, sosial, ekonomi kerakyatan berbasis digital teknologi dan logistik global. Mencetak UKM menjadi ekspor gitu. Ya, itu. Jadi visi misinya itu mencetak UKM menjadi ekspor. Badan hukumnya yayasan bergerak bersama dunia. Kantor pusatnya di Jalan Raya Branggahan, Ngadiluih, Kediri, Jawa Timur. Kemudian kantor nasionalnya ada di UKM Indonesia Center, di Gallery Shop, Export Training, Digital Studio, E-commerce, Cargo Center di lantai 1 Surabaya Suite Hotel, Plaza Boulevard, Jalan Pemuda nomor 3337 Surabaya, Jawa Timur. Jadi seluruh Indonesia kita remote-nya dari sini. Chaptersnya mulai dari Medan kita ada, Jambi ada, Tangerang ada, Depok ada, Jakarta ada, Bekasi. Totalnya kurang lebih 23. Dan ini nanti akan ditambah lagi, mungkin ada yang Halmahera sama Luwu mungkin sudah interest untuk bergabung. Insya Allah, dan kami membuka Bapak Ibu semuanya mungkin ingin bergabung di sebagai chapter head, kami juga mempersilahkan dengan tujuan bisa membina teman-teman UKM dan bermanfaat tentunya. Dan kami tidak mengikat member ya, jadi banyak yang bertanya membernya bagaimana. Kami tidak mengikat member dan tidak bermember, karena ini memang bukan MLM, bukan money game, dan bukan komunitas yang sekiranya untuk bermember. Tidak, kami tidak bermember. Bapak Ibu boleh belajar kapan saja, tinggal ngikutin arahan-arahan yang ada. Kalau misalnya kurang mengerti bisa dipertanyakan. Kemudian semua pembelajaran kami sifatnya long term dan sifatnya jaminan seumur hidup. Artinya sampai kapanpun Bapak Ibu bisa menanyakan sesuai dengan mengikuti apa yang kita kerjakan, karena digital teknologi itu kan berkembang terus gitu ya. Kemudian itu chapters. Oke, next Mas Doni. Bapak Ibu pelaku UKM, pengusaha UKM seluruh Indonesia, ini programnya kami adalah UKM Dunia. Ini adalah programnya UKM yang UKM 4.0 ya. Jadi kenapa 4.0? Karena Bapak Ibu semuanya, masyarakat Indonesia ini sudah memiliki budaya digital, digital. Bapak Ibu udah punya gadget semua mayoritas, udah familiar dengan Android, apalagi udah pelaku UKM otomatis selama ini udah bisa jualan via online dan lain-lainnya. Itu sudah menjadi dasar. Jadi UKM 4.0 adalah UKM yang mengintegrasikan dan mentransformasikan data, informasi, komunikasi, digital teknologi dan logistik secara global ya. Karena kita pegang handphone, pegang gadget, udah nggak main antar RT, antar RW lagi kan gitu. Bukan antar kota lagi, antar negara. Karena kita semuanya harus berkembang ya. Dasarnya nanti apa? Berdasarkan data, informasi, dan komunikasi. Dari mana? Dari digital teknologi. Makanya kita belajar step by step bagaimana mengoptimalkan digitalisasi yang ada di meja depan Anda atau laptopnya untuk lebih maksimal dimanfaatkan dan diskusinya, dan tidak usah khawatir harus ekspor dalam jumlah besar, tidak perlu. Ya, oke, saya jelaskan kenapa kita bisa ekspor dalam jumlah kecil. Next, Bapak Ibu semuanya, kami punya misi nih, Insya Allah, dan semoga Bapak Ibu juga punya pemikiran yang sama ya. Jadi tujuannya kita adalah meningkatkan ekonomi masyarakat UKM secara langsung, jelas dan jelas. Jadi memang kita konsepnya adalah usaha kecil menengah, kemudian meningkatkan angka ekspor produk Indonesia dengan mencetak eksportir baru dari UKM. UKM jadi real eksportir. Kenapa? Karena selama ini yang identik dengan ekspor adalah industri jumlah besar, produk komoditi besar, pemainnya bukan UKM. UKM hanya sekedar supplier saja
dan itu pun transaksinya lokal. Buat UKM apa yang didapat kalau nggak ditawar sampai habis gitu ya. Kemudian meningkatkan kemampuan UKM untuk menembus pasar internasional. Semua berhak untuk berkembang, semua berhak untuk pinter, semua berhak untuk tahu, dan tinggal kita effortnya aja bagaimana untuk mendapatkan. Ya. Bapak Ibu semuanya, berikutnya adalah branding up produk Indonesia di masyarakat internasional. Siapa lagi yang tidak mengenal produk Indonesia kalau nggak kita gitu. Selama ini sudah, ya, kita melengkapi. Atas perdagangan kita sudah luar biasa negaranya. Sekarang dengan adanya teknologi, ya, semuanya udah bukan B2B lagi, bukan G2G lagi. Kita sudah melengkapi, ditambah dengan B2B, people to people, customer to customer, institusi. Nah, ini yang kita akan masuk memanfaatkan komoditi yang bisa tembus ke pasar. Yang berikutnya adalah mengangkat harkat martabat bangsa. Mengangkat harkat martabat bangsa. Karena apa? Negara yang besar adalah negara penjual, bukan negara pembeli. Oke, berikutnya. Next. Potensi Indonesia, Bapak Ibu semuanya pasti tahu. Nah, apa sih potensi Indonesia? Luar biasa, oleh letak geografis luas wilayah, jumlah populasi penduduk, ya, penduduk kita luar biasa banyak. Hasil alam yang melimpah, Sabang sampai Merauke, apa yang namanya? Ada. Indonesia milenial digital global, luar biasa. Sekarang anak-anak muda semua udah jago kalau bicara tentang game yang online, udah masuk juara-juara semua. Setiap ada lomba olimpiade Indonesia, pemuda remaja-remaja Indonesia pasti juara 1, 2, 3 olimpiade matematika, fisika, kimia, dan lain-lain. Itu bukti dan real bahwa potensi Indonesia milenial sangat luar biasa. Pelaku ekonomi terbanyak adalah UMKM. Bapak Ibu semuanya ini adalah yang pelaku UMKM ini adalah salah satu penyetabil ekonomi nasional. Nah, ini yang apa namanya bisa menjadi kebanggaan buat Bapak Ibu semuanya bahwa UMKM perannya di stabilitas ekonomi nasional sangat luar biasa. Ini potensi. Kemudian masyarakat produk kreatif aneka suku budaya, wah luar biasa kalau hasil apa namanya sumber daya budaya Indonesia luar biasa. Masyarakat aktif kreatif berbudaya digital, ya kan sudah kami sampaikan tadi. Masyarakat Indonesia sudah menjadi masyarakat digital. Banyak infrastruktur standar internasional, pelabuhan internasional di Indonesia banyak, pelabuhan udara internasional sudah banyak, infrastruktur yang tol dari ujung barat sampai ujung timur belum termanfaatkan secara maksimal untuk peningkatan ekonomi secara global dan nasional. Jadi ini potensi-potensi yang luar biasa yang kita tinggal memanfaatkan lebih lanjut. Siapa yang bisa memanfaatkan adalah kita yang memang betul tahu cara pemanfaatannya. Oke. Berikutnya, sudah nih. UKM dunia, kita punya metode ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik simpel. Ya, digital teknologinya di mana? Ya, nanti bisa dikupas sama Mas Doni nih, kan gitu. Anda nanti tahu persis bagaimana digital teknologi, ya, mulai branding, mulai di apa namanya promotion, mau sampai digital payment, bahkan penjualan, komunikasi, semuanya ada semua di situ. Nanti UKM lebih mandiri bisa mengetahui cara pembayaran secara digital payment. Sekarang udah umum pakai PayPal. Bagaimana cara pembayaran? Nanti diajari. Kemudian memanfaatkan Facebook dan lainnya. Nah, nanti diajari. Memang nggak bisa langsung pelan-pelan, ya, tapi pasti. Kemudian logistik simpelnya harus paham juga. Logistik jangan ribet-ribet, kan identik ekspor itu susah. Kalau di kami ekspor itu mudah, karena susahnya itu karena belum paham, belum tahu. Kalau sudah tahu pasti udah. Dan kita buat yang mekanisme paling mudah, paling gampang. Semua ngikutin rule kepabeanan, ya, paling mudah. Oke, berikutnya, Mas. Oke, Bapak Ibu semuanya, nih UKM naik level jadi eksportir. UKM jadi eksportir gimana caranya? Nih, UKM stepnya dulu adalah menjadi personal eksportir. Syaratnya apa? Punya produk, ada yang beli, bisa kirim, ada yang bayar. Syaratnya doang. Jadi punya produk, Bapak Ibu, UKM punya produk. Tapi kalau nggak punya produk gimana? Ya gitu, produk tangganya
atau produk tetangganya, produk orang lain. Ini kolaborasi yang indah. Siapa yang memproduksi, siapa yang menjualkan, boleh. Yang penting dikuasai. Personal eksportir, nggak pakai KTP, nggak pakai paspor, nggak pakai visa. Ya, jadi itu semuanya. Jadi personal eksportir paling mudah, Bapak Ibu seperti halnya kirim ke internasional, tapi harus diketahui batasan-batasannya di mana, ya, dipelajari. Jadi itu yang kita lakukan, UKM jadi eksportir melalui personal eksportir, ya, nggak perlu izin. Pelaporan ke bea cukainya gimana? Pelaporannya dilakukan oleh perusahaan PJT, perusahaan jasa titipan atau kurir internasional. Kalau sudah paham, familiar dengan personal eksportir, baru nanti naik kelas jadi corporate eksportir. Naik kelas jadi corporate eksportir. Nah, corporate eksportir ini Bapak Ibu udah harus berbadan hukum. Berbadan hukum yang paling mudah apa? Izin usaha menengah dan kecil, IUMK. Ya, itu yang paling kecil. CV bisa, PT bisa, koperasi bisa, kan itu. Yang kecil aja, itu udah naik kelas corporate. Yang tidak corporate atau personal, tidak perlu badan hukum, nggak perlu KTP, nggak akan ditanya ekspornya pakai KTP. Penting ada barangnya, ada jualan online, dibayar, laku kirim, seperti itu. Bapak Ibu punya produk batik. Kalau misalnya Bapak Ibu langsung masuk ke corporate eksportir, suruh buat batiknya 1 kontainer, kira-kira gimana? Nggak akan terrealisir. Eksportir cari 1 kontainer, cari buyer setengah mati, belum lagi modalnya sudah. Ya, jadi step pertama adalah personal eksportir. Ya, oke, next berikutnya. Nah, saya bilang tadi effort muda berbasis digital teknologi dan logistik simple, ya. Digital teknologi di mana nih? Ini branding market analisa. Branding dan market analisa bisa dilakukan sampai dengan teknologi. Bapak Ibu bisa nih menjalankan ini. Promotion dan networking udah nggak manual lagi. Udah pakai digital. Ya, kemudian selling and dealing, marketplace dan non marketplace. Bapak Ibu bisa masuk di marketplace internasional, eBay, Etsy dan lain-lainnya. Non marketplace-nya juga ada. Non marketplace-nya itu ada FB marketplace itu, Facebook marketplace yang di luar non marketplace. Ya, kemudian bisa pakai metode-metode yang lainnya. Diajari nanti di sini semuanya. Tahap. Bagaimana waktu bisa belajar, kita pelan-pelan nanti. Nah, sampai terakhir adalah digital payment. Pakai PayPal syaratnya pakai kartu kredit. Kita ajarin yang nggak pakai kartu kredit. Nggak pakai kartu kredit, Bapak bisa punya PayPal untuk transaksi internasional. Kenapa bisa pakai PayPal atau pembayaran digital yang lainnya? Karena market internasional lebih nyaman dan familiar dengan metode pembayaran digital tersebut, kan barangnya kecil. Gitu. Nanti kalau corporate kita belajarnya pakai LC dan ya. Kemudian ini digital teknologinya berikutnya. Berikutnya adalah logistik simple. Logistik simpelnya pakai apa? Pakai internasional kurir. Ya. Cari internasional kurir yang murah, mudah, terpercaya. Ya, cari yang mudah, murah, terpercaya. Kalau terpercaya tapi mahal juga susah nanti jualannya. Gitu. Nah, kita sudah siapkan namanya UKM Express, itu teman-teman nanti udah siapkan. Karena dulu kita cari nih siapa yang bisa support hal seperti itu. Kemudian muncul yang memang di-approve oleh beberapa yang sudah bekerja sama dengan branding internasional, yang dipercaya oleh customer masyarakat internasional, bisa di tracing secara live. Nah, ini yang kami rekomendasikan, ya. Jadi personal logistik simpelnya, personal eksportir itu internasional pakai internasional kurir, ya. Personal simple tidak perlu berbadan hukum, badan usaha, maksimal 3 kg, 30 kg tergantung komoditinya, ya, sama tergantung destinasinya. Kemudian karton size, ukurannya kartonan. Door to door service untuk Air Express, jadi door to door seperti Bapak Ibu kirim pakai domestik itu aja. Maksimal value-nya kurang lebih 150 US dollar. Gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu jualan online yang selama ini jual baju, jual batik domestik, bisa jual batik secara internasional. Bapak Ibu yang punya produk eco-print, yang punya produk tas, punya produk sepatu, punya produk hijab dan lainnya, bisa go internasional. Mbak Sasa tadi itu dikenal dengan Sasa tadi ada ya? Iya, Mbak Sasa itu dikenal dengan sebagai eksportir dasteran. Ikonnya itu, kenapa? Dia ngelakuin transaksinya dari rumah semua, nggak pernah keluar rumah. Hanya dia
Jadi ya versinya emak-emak banget kan itu, dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan Mbak Sasa juga belum pernah ikut kelas yang 4 hari, dan saya belum kenal ketemu langsung, belum pernah. Mbak Sasa itu adalah peserta pertama yang melakukan proses apa yang kami ajarkan. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti diajarkan sama Mas Dodi. Paham, tahu benar apa logaritma dan caranya, coba diterapkan pelan-pelan. Kalau tidak ngerti nanti bisa ditanyakan ke chapter head-nya atau langsung bisa ke kami. Itu oke. Itu logistik simple. Kemudian logistik sistem internasional kargo. Ini kalau Bapak Ibu sudah naik kelas jadi corporate, berbadan hukum. Ini berikutnya nih, naik kelasnya di sini nih. Gitu. Sekarang nggak usah yang susah, yang kecil-kecil aja. Gitu ya. Yang kecil-kecil aja, yang nggak terlalu ribet. Ya. Bapak Ibu tahu terakhir-terakhir ini lagi heboh nih. Dari Surabaya ke Hong Kong pakai pesawat Garuda Airways setiap hari Sabtu pagi ngangkut 30 ton, 33 ton. Barangnya barang UKM semua. Mereka berbadan hukum, satu pun tidak ada yang berbadan hukum. Siapa yang mengekspornya? Perusahaan jasa titipan. Tuh. Jadi semuanya adalah produk rumahan. Ya, ini real kemarin udah dirilis sama Bu Khofifah Gubernur. Bahwa itu adalah produk betul, produknya UKM, mulai sambal pecel, sambal roa, sambal semua macam sambal ada di situ. Nah, gitu. Nah, nggak perlu buat sambal nunggu satu kontainer. Gitu. Jadi itu yang paling ya versi UKM banget. Kemudian berikutnya, next. Ya, syarat UKM ekspor, personal eksportir, ada yang beli bisa dikirim. Itu aja. Bapak Ibu jago buat makanan, buat produk macam-macam, gedebok lah, bagus, produk Indonesia luar biasa bagus, unik, ikonik, inovatif, kreatif banget. Terus kemudian nggak ada yang beli, sama aja. Jadi cari kita bagaimana caranya untuk mendapatkan pasar internasional. Kalau di lokal ini kan lagi jenuh nih sekarang. Beberapa waktu yang lalu pameran di beberapa tempat dari UKM, banyak pesertanya, rame barangnya yang beli. Sedikit, karena memang tidak bisa dipungkirin saat ini daya beli masyarakat lagi turun. Bagaimana untuk mendapatkan income-nya? Untuk UKM, luaskan pasar, jangan hanya bermain di pasar lokal. Pasar lokal tetap eksisten jalankan, tetapi kita harus luaskan pasar globalnya. Nilai keekonominya berbeda, di sini dijual 100.000, kalau jual di tempat yang lain jelas berbeda. Berapa kali lipatnya? Minimal 2 sampai 8 kali lipat. Nah, itu nanti bisa ditanya teman-teman yang sudah menjalankan. Nanti Mas Doni jelaskan. Next, Mas Doni. Nah, market internasional ya, market untuk internasional UKM ekspor. Pertama adalah diaspora. Diaspora itu orang Indonesia yang di sana. Itu pasti makanan yang dicari. Ya. Sekarang ada rendang yang sudah tanpa menggunakan posen rencananya akan dirilis juga. Dan bisa tahan selama 6 bulan dengan cara memantikan kuman. Nah, ini juga inovasi juga. Produk UKM nggak perlu kirim satu kontainer Rasulullah, modalnya nggak ada sekarang, nyari bayarnya susah gitu. Nah, berikutnya adalah masyarakat internasional yang memiliki hubungan budaya dengan Indonesia. Misalnya pernah tinggal di Indonesia, pernah punya suaminya, punya pasangan hidupnya orang Indonesia, atau punya saudara di Indonesia. Ini otomatis menjadi pasar juga buat produk UKM. Biasanya produknya seperti ini adalah handicraft, kemudian produk fashion, kemudian produk-produk yang lainnya. Berikutnya adalah masyarakat internasional umum. Masyarakat internasional umum yang general umum ini adalah yang suka membeli produk secara online. Ya, ini lagi naik daun ini sekarang produk eco-print fashion product untuk pasar internasional karena banyak fungsinya. Karena eco-print itu tidak cultural Indonesia. Karena dia menggunakan daun, menggunakan itu, jadi culture-nya secara umum, dan ini pasarnya adalah pasar umum jatuhnya. Gitu. Ini 3 pasar atau market internasional yang ada. Oke, next. Nih personal eksportir, kalau UKM ekspor, ya, UKM personal eksportir, jualannya melalui digital teknologi, ya. Nanti bayarnya adalah personal buyer, kirimnya melalui kurir internasional, regulasinya ada di perusahaan jasa titipan, gitu. Jadi ada regulasi negara asal, regulasi pengangkut, pengirim, dan regulasi negara tujuan. Ini udah jadi satu di perusahaan PJT. Jadi semua regulasi dilaksanakan oleh internasional kurir atau PJT, perusahaan jasa titipan. Jadi Bapak Ibu kalau mau kirim gini, bisa Pak, bisa. Kalau udah PJT-nya bilang bisa, otomatis berangkat.
tanggung jawabnya door to door, dari rumah bapak atau bapak drop sampai ke alamat tujuan. Gitu. Nah, ini mudah sekali nih, dan kita cari yang murah. Oke, berikutnya. Ini bawahnya adalah yang UKM eksportir, personal export, dan corporate export. Bedanya di sini. Jualannya pakai digital teknologi, ya, personal export yang di atas, personal export pakai international courier, personal buyer. Kalau udah corporate, ya pakainya pakai corporate export, freight forwarder, belinya adalah, bayarnya adalah corporate buyer, dan dari sini kita bisa tahu mana yang personal, mana yang corporate. Nah, kerjakan yang kecil dulu sampai yang kalau udah bisa baru yang besar, gitu. Oke. Lanjut, Bapak Ibu semuanya, pengusaha UKM, ini adalah kelompok regulasi ekspor secara umum. Jadi Bapak Ibu kalau udah naik corporate, ini yang harus diperhatikan. Regulasi negara asal, ya, regulasi negara asal itu ada regulasi pengirim atau eksportir, regulasi komoditi, regulasi kepabeanan, regulasi kerjasama antar negara, dan regulasi transaksi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian regulasi pengangkut pengirim, Bapak Ibu juga harus tahu, regulasi kemasan, regulasi transportasi, regulasi keamanan, dan regulasi keselamatan. Yang berikutnya adalah regulasi negara tujuan, regulasi penerima atau importir di sana, regulasi komoditinya, regulasi kepabeanannya. Ini adalah tiga kelompok regulasi kalau Bapak Ibu menjadi corporate eksportir. Mungkin agak susah di awal. Ini adalah step berikutnya. Kalau Bapak Ibu udah selesai, udah familiar dengan personal eksportir. Nah, jadi stepnya begitu. Belajar yang kecil dulu, belajar yang paling mudah dulu, belajar yang sedikit dulu, atau sama-sama dapat cuan. Dapat cuan, ya kan? Gitu. Bedanya, kalau kecil, kalau sedikit, lebih mudah mengerjakannya. Kalau yang besar, perlu waktu, perlu modal besar untuk mengerjakan. Nah, ini cuma jangan terpaku di mana. Ya, itu karena versi UKM. Oke, berikutnya, next, Mas Doni. Nah, ini tentang definisi UKM. Jadi UMKM bisa mikro, kecil, menengah. Nah, itu bahasa umumnya. Kami sih bisa jadi usaha kredit mama, usaha kreasi mama, industri aja sini sama mak ini Abi butuh sinyalnya, asal nggak usah kurang modal. UKM usaha kurang modal, intinya begitu. Tapi ya itu just name lah. Jadi tinggal kita bagaimana menempatkan UKM itu bisa beroptimal, memaksimalkan dapat value yang lebih bagus. Pengertian UMKM berdasarkan ketentuan perundang-undangan ada di samping ini. Ya, ini nggak penting sih. Kalau menurut saya yang penting jualan laku, dapat duit, itu, dan jualnya dapat dolar. Ya, oke. Next, berikutnya adalah apa sih yang dimaksud ekspor? Bisa nggak barang kecil bisa ekspor dan lain-lainnya? Nah ini. Jadi Bapak Ibu semuanya ini banyak mispersepsi atau salah persepsi atau memang belum paham tentang ekspor itu sendiri. Ekspor itu sendiri, ya Bapak Ibu semuanya, definisi berdasarkan kepabeanan adalah kegiatan mengeluarkan barang dari pabean Indonesia, ya. Jadi apa namanya? Jadi definisinya itu mengeluarkan barang dari wilayah pabean Indonesia keluar wilayah pabean Indonesia. Tidak pernah disampaikan hal yang sifatnya hanya oh harus satu kontainer, tidak pernah. Oh harus nilainya sekian ribu US dollar, nggak pernah juga. Jadi mengeluarkan dari wilayah pabean Indonesia satu kecil 1,5 kilo Bapak ngantongin ke luar negeri, itu sudah ekspor, ya, dari ekspor. Nah jadi kalau identik dengan ekspor, oh harus kontaineran, udah enggak, bukan itu gitu, Ada yang ngotot, oh itu bukan ekspor, terserah. Yang jelas regulasi kepabeanan menyampaikan bahwa ekspor itu adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia keluar wilayah pabean Indonesia. Ini yang bisa dibuat step awal teman-teman UKM. Ya, teman-teman UKM itu bisa seperti itu. Nah, kalau UKM disuruh konten, sekarang lagi banyak nih UKM ekspor, UKM harus ekspor, programnya harus begitu. Tapi kita tanyakan,
ekspor yang bagaimana dulu gitu. Kalau UKM ekspor diminta pakai kontainer, yang ekspor itu bukan UKM gitu ya. Bukan yang ekspor bukan UKM gitu. Yang ekspor siapa kan gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya kita lakukan yang kecil dulu semuanya, paling mudah, paling gampang pakai produk yang ada di sekitar kita. Kenalkan produk Indonesia di pasar internasional dengan cara digital marketing internasional, dan otomatis karena ini juga transaksinya internasional, juga melalui bank-bank nasional, ekspor personal exporter ini ya, selain membrandingkan produk Indonesia di pasar internasional juga menjadi pendapatan buat UKM tentunya. Semua UKM mencari pendapatan, dan otomatis ini menjadi pendapatan devisa juga, ini yang luar biasa. Masker tadi di mana? Begitu yang kami sampaikan Bapak Ibu semuanya di siang hari ini. Ini bagaimana kita jadi real eksportir. Kami bersama UKM Dunia Foundation, bersama teman-teman yang lain yang memang penggiat ekspor, tetap memaksimalkan bagaimana produk Indonesia bisa branding di pasar internasional. Anda Bapak Ibu semuanya dapat dolar, negara dapat devisa. Oke, itu yang kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Kita nanti lanjut dengan Mas Doni yang menyampaikan tentang digital marketing internasional. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.